Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, baik di Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam maupun di negeri-negeri lain. Pada edisi kali ini saya akan membicarakan tentang pendiri Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ilmu fikih. Nah, mengapa kajian kali ini membahas masalah pendiri Wahabi dan ilmu fikih? Ini untuk membongkar kebohongan, kedustaan seorang Ustadz Wahabi dari Perlis, Malaysia. Dia bikin video, katanya saya berbohong tentang pendiri Wahabi itu pimpinan aliran sesat dan anti mazhab. Yang pertama, begini, memang dijelaskan oleh para ulama, kelompok yang anti mazhab tidak mengikuti mazhab 4 pada dewasa ini itu adalah termasuk tanda-tanda golongan atau aliran yang sesat. Yang kedua, Wahabi ini juga aliran sesat. Nah, yang ingin kita bicarakan, karena si Ustadz Wahabi di Perlis menganggap saya berbohong tentang kutipan dari pernyataan pendiri Wahabi dari kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Wahabi di dalam Ad-Durrul As-Saniyah, maka kajian ini fokus membahas pendiri Wahabi dan ilmu fikih. Sebenarnya sejauh mana ilmu fikihnya pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ada pertanyaan, apakah pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi seorang yang alim dalam bidang ilmu fikih? Jawabannya, tidak ada ulama Hambali yang menganggap pendiri Wahabi sebagai orang yang alim dalam ilmu fikih. Tidak ada. Kemudian tidak ada juga ulama Hambali yang mengakui bahwa pendiri Wahabi seorang ulama ahli fikih dan biografinya ditulis dalam kitab-kitab Tabaqatul Hanabilah, kitab-kitab yang menyusun para ulama Hambali. Gak ada. Bahkan pendiri Wahabi justru tercatat sebagai seorang pemalas untuk belajar ilmu fikih, sebagaimana dikatakan oleh ulama mazhab Hambali. Ini saudara, ada kitab berjudul As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah, karangan Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Humaid An-Najdi Al-Hambali, mufti Hanabilah di Mekah Al-Mukarramah. Kitab ini terbitan Maktabah Imam Ahmad di Riyadh, Saudi Arabia, ditahqiq oleh orang Wahabi. Nah, orang ini satu wilayah, satu kawasan, satu negeri dengan pendiri Wahabi. Nah, bagaimana pernyataan beliau? Di dalam kitab As-Suhubul Wabilah, beliau menulis, ketika menulis biografi ayahnya pendiri Wahabi, Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Musharraf At-Tamimi An-Najdi, beliau menulis qara'a fil fiqhi ala abihi sahibil mansak al-masyhur wa ala ghairihi wa hassala wa tafaqqaha wa darrasa wa kataba ala ba'dil masail al-fiqhiyah kitabatan hasanah. Syekh Abdul Wahab ini belajar fikih kepada ayahnya yang punya kitab Al-Mansak yang populer itu, juga kepada ulama-ulama lain. Beliau menghasilkan banyak ilmu, menghasilkan ilmu fikih, juga mengajar dan menulis fatwa sebagian masalah-masalah fikih dengan tulisan yang bagus. Ini ayahnya. Lalu bagaimana? Wa huwa walidu Muhammadin sahibid dakwah. Syekh Abdul Wahab ini ayahnya Muhammad yang punya dakwah ajaran Wahabi, allati intasyara syararuha fil afaq, di mana dakwah Wahabi ini
Apinya telah menyebar di berbagai penjuru. Ajaran Wahabi dianggap api, saudara, artinya bahaya. Padahal Islam itu kan rahmah, ini malah dianggap api. Lakin bainahuma tabayunun. Tapi antara Muhammad, pendiri Wahabi, dan ayahnya ini berbeda. Beda dengan bapaknya. Ma'anna Muhammadan lam yatawahhar bid-da'wah illa ba'ti maulidih. Padahal Muhammad ini tidak menampakkan dakwahnya kecuali setelah ayahnya meninggal. Lalu kata beliau, wa akhbarani ba'du man laqituhu am ba'di ahli ilmi. Dan bercerita kepadaku sebagian orang yang aku jumpai dari sebagian ahli ilmu, amman asara Syekh Abdul Wahhab hadza. Dari orang yang semasa dengan Syekh Abdul Wahhab ini, annahu kana ghidbanan ala waladihi Muhammad, bahwa ayah ini, Syekh ini selalu marah kepada anaknya Muhammad. Syekh Muhammad selalu dimarahi. Mengapa? Likaunihi lam yardu ayyashtaghila bil fiqhi ka aslafihi wa ahli jihatihi. Karena anaknya ini tidak senang menekuni ilmu fikih seperti para pendahulunya dan orang-orang di negerinya. Artinya apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini memang nggak menekuni ilmu fikih. Anggaplah nggak ngerti ilmu fikih, karenanya orangnya radikal. Ini kata orang Najd yang semasa, bukan kata saya. Jangan dibilang berbohong. Ini kitab asli. Nah, ini kesimpulan ya. Kemudian masalah keilmuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sekarang ini buktinya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak ahli fikih. Bahkan dia seorang pendusta dan pembohong. Ketika menafsirkan ayat qauluhu ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka ahlul kitab Yahudi Nasara menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nah, ini kita lihat dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah. Ini himpunan tulisan-tulisan para ulama Najd sejak masa pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai 200 tahun kemudian. Ini diterbitkan oleh orang-orang Wahabi ya. Nah, di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah juz 2 halaman 59 ada keterangan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah al-ayah. Mereka orang-orang Yahudi Nasara menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa kata pendiri Wahabi? Fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal a'immatu ba'dahu bihadzal ladzi tusammunahu al-fiqha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan ayat ini dan imam-imam setelah beliau, ayat-ayat ini ditafsirkan dengan ini yang kalian namakan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih katanya. Wa huwal ladzi sammallahu syirkan. Dan ilmu fikih ini yang dinamakan oleh Allah sebagai kesyirikan, ilmu syirik. Wattikhadzahum arbaban. Dan dianggap sebagai menjadikan mereka orang-orang alim dan rahib-rahib ini sebagai Tuhan-Tuhan. La a'lamu bainal mufassirin fi dzalika ikhtilafan. Aku tidak mengetahui di antara orang-orang ahli tafsir perselisihan mengenai hal itu. Maksudnya penafsiran yang dijelaskan oleh pendiri Wahabi tadi. Lalu dia bilang, walhasil kesimpulannya, annaman razaqahullahul ilma ya'rifu. Bahwa orang yang diberikan ilmu oleh Allah akan tahu. Anna hadhil makatib allati atatkum wa farihtum biha wa qara'tumuha 'alal 'ammah min 'indi haula alladzina tadhunnuna annahum ulama. Bahwa tulisan-tulisan, maksudnya kitab-kitab yang datang pada kamu dan kamu senang dengan kitab-kitab itu, lalu kamu baca pada orang-orang awam yang datang dari mereka yang kalian sangka sebagai ulama, kama qala ta'ala, seperti Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan seperti demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Musuh itu adalah setan-setan manusia dan jin.
Sebagian menyampaikan pada sebagian yang lain kata-kata yang dihiasi sebagai tipu daya. Artinya apa? Maksudnya apa? Kata pendiri Wahabi, para ulama yang menulis kitab-kitab fikih, ulama fuqaha, itu musuh Nabi, mereka setan-setan manusia dan jin. Kemudian walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan agar memperhatikan padanya hati orang-orang yang tidak beriman pada akhirat. Maksudnya apa? Yang memperhatikan fikih-fikih itu berarti tidak beriman pada akhirat. Hadhil ayat wa nahwiha, lakin hadhil ayat wa nahwuha indakum minal ulum al mahjurah. Tapi ayat-ayat ini dan sesamanya itu termasuk ilmu yang ditinggal. Ini kata pendiri Wahabi. Nah, dalam pernyataan di atas, pendiri Wahabi sebenarnya mengatakan, pertama, ayat 31 surat Taubah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dan para imam tafsir sesudah beliau dengan ilmu fikih. Ini kata pendiri Wahabi. Ya. Yang kedua, Allah menamakan ilmu fikih dengan ilmu syirik dan penyembahan kepada selain Allah. Jadi kata pendiri Wahabi, fikih ini syirik dan yang ngasih nama Allah katanya. Dan kalau ikut fikih, ulama fuqaha berarti menyembah selain Allah berdasarkan tafsir dari Nabi, kata dia sallallahu alaihi wasallam, dan kesepakatan para imam tafsir sesudah beliau. Ketiga, kata pendiri Wahabi, para ulama fuqaha yang menulis kitab-kitab fikih adalah musuh Nabi SAW dan merupakan setan-setan manusia dan jin. Ini kata pendiri Wahabi. Pertanyaannya, benarkah apa yang dikatakan oleh pendiri Wahabi di atas? Pertama, jelas pendiri Wahabi tersebut jelas berbohong dan berdusta dalam klaimnya bahwa ayat 31 surat Taubah ditafsirkan oleh Nabi SAW dan para imam tafsir dengan ilmu fikih. Jelas bohong dan dusta. Gak ada di kitab-kitab tafsir. Kemudian, kedua, pendiri Wahabi tersebut berdusta dan berbohong yang mengklaim bahwa Allah menamakan ilmu fikih itu ilmu syirik dan sebagai penyembahan kepada selain Allah berdasarkan penafsiran Nabi SAW dan kesepakatan para imam tafsir. Jelas kebohongan lagi ini. Ini buktinya. Kita buka kitab tafsir ya, Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini ketika menafsirkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, mereka orang-orang Yahudi Nasara menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur dikatakan, akhrajat Ibnu Sa'ad wa Abd ibn Humaid wa Tirmidzi wa hassanahu Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Tabarani wa Abu Syekh wa Ibnu Mardawayh wal Baihaqi fi sunanih an Adi bin Hatim radhiyallahu an. Dari Adi bin Hatim, qala, Adi berkata, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u fi surati Bara'ah. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang membaca surat Bara'ah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Faqal, lalu beliau bersabda, ama innahum lam yakunu ya'budunahum. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak menyembah kepada orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka. Walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluh. Tetapi orang-orang Yahudi Nasara apabila orang alim dan pendeta itu menghalalkan sesuatu yang haram pada mereka, mereka menganggapnya halal. Wa idza harramu alaihim syai'an harramuh. Dan apabila mereka mengharamkan sesuatu pada mereka, maka mereka mengharamkan juga. Ini riwayat pertama. Juga dalam kitab yang sama. Ini ya, mirip, hampir serupa, sama, cuma redaksinya beda. Wa akhraj Abdul Razzaq wal Faryabi wa Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh wal Baihaqi fi sunanihi an Abil Bukhturi radhiyallahu anhu qala, sa'ala rajulun Hudzaifah radhiyallahu an faqal, seorang laki-laki bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu an, ara'aita qaulahu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Tahukah kamu firman Allah Ta'ala, mereka orang-orang Yahudi Nasara menjadikan orang-orang alim dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah.
akanu ya'budunahum, apakah mereka menyembah kepada orang alim dan rahib-rahib? Qal, Hudzaifah menjawab, la, mereka agak menyembah. Walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu, tetapi para pendeta-pendeta itu apabila menghalalkan sesuatu pada mereka, maka jamaahnya menganggapnya halal. Wa idza harramu alaihim syai'an harramu, kalau mereka mengharamkan sesuatu, mereka mengharamkan juga, padahal di kitab-kitabnya nggak diharamkan. Artinya merubah keterangan Al-Quran, itu maksudnya. Nah, kemudian juga wa akhraja Abu Syekh wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Hudzaifah radhiyallahu an. Ini dari Hudzaifah juga, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum qal ama innahum lam yakunu ya'budunahum. Sesungguhnya orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasara tidak menyembah orang alim dan tidak menyembah pendeta, walakinnahum adha'uhum fi ma'siyatillah, tapi mereka tunduk kepada pimpinannya, kepada ulama dan pendetanya dalam maksiat kepada Allah. Ini dalam tafsir Ad-Durrul Mansur. Artinya nggak ada yang menafsirkan kalau ayat ini maksudnya ilmu fikih, nggak ada. Dan ilmu fikih syirik nggak ada. Jadi berbohong si pendiri Wahabi itu. Kemudian dalam kitab tafsir lain, Zadul Masir fi Ilmi Tafsir, ini karangan Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi. Ini mazhabnya sama-sama Hambali ya. Ini sama dengan tadi. Qauluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum. Qad sabaqa fi ma'nal ahbar war ruhban wa qad ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila an hadhil ayah faqala ama innahum lam yakunu ya'budunahum. Orang-orang Yahudi Nasara sebenarnya tidak menyembah para ulama dan pendeta mereka, walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu. Hanya saja kalau ulamanya itu menghalalkan sesuatu, mereka anggap halal. Wa idza harramu alaihim syai'an harramu, kalau mengharamkan sesuatu, mereka anggap haram. Fa'ala hadzal makna, menurut arti ini, innahum ja'aluhum kal arbab wa illam yaqulu innahum arbab. Jadi orang-orang Yahudi Nasara menjadikan ulama dan pendetanya seperti Tuhan-Tuhan, meskipun mereka agak bilang mereka Tuhan-Tuhan. Kemudian dalam tafsir lain, tafsir Al-Quranil Azim, tafsir Ibnu Katsir, ini juga sama penafsirannya, sama dengan tadi yang diriwayatkan dari Adi bin Hatim itu, kemudian dari Hudzaifah dan Ibnu Abbas juga sama yang ada di dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Nah, artinya apa? Ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasara, mengikuti orang alim dan pendeta mereka ketika menghalalkan perkara haram dan mengharamkan perkara halal dalam kitab-kitab mereka. Ini bukan ilmu fikih, saudara. Bukan ilmu fikih. Jangan dibilang fikih, gak ada fikih. Fikih itu miliknya umat Islam. Jadi demikian, ini bukan fungsi ilmu fikih dan bukan tugas para ahli fikih. Ahli fikih itu menjelaskan hal-hal yang tidak diterangkan hukumnya secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan merubah hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau merubah hukum Al-Quran dan Sunnah, itu bukan fikih namanya. Dan nggak ada di kitab-kitab tafsir, penafsiran seperti yang dikatakan oleh pendiri Wahabi itu. Nah, dengan demikian, berarti pendiri Wahabi telah berbohong kepada Allah. Kata dia, Allah menganggap ilmu fikih sebagai kesyirikan dan penyembahan kepada selain Allah. Berbohong kepada Rasulullah SAW, menisbatkan penafsiran itu kepada Rasulullah SAW, dan berbohong kepada para ulama tafsir. Ingat, kebohongan yang paling besar dosanya adalah berbohong kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Hud ayat 18. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah,
kutukan Allah ditimpakan, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Jadi berdasarkan ayat ini, berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapat laknat Allah itu karena dia berbohong kepada Allah, mengatakan ilmu fikih itu kesyirikan. Dan katanya dari Rasulullah SAW, jelas bohong dia itu. Dalam ayat yang lain, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasi bighairi ilm. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini menunjukkan karena pendiri Wahabi berbohong kepada Allah, mengatakan katanya fikih itu adalah kesyirikan, berarti pendiri Wahabi tidak mendapat hidayah dari Allah. Dan pendiri orang-orang Wahabi yang menyebarkan kitab ini, termasuk Ustadz Wahabi yang ada di Perlis, yang membela ini, berarti tidak dapat hidayah dari Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbohong kepada Rasulullah SAW juga fatal, saudara. Anil Mughirah radhiyallahu an, hadis Bukhari Muslim. Mughirah berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Sesungguhnya berbohong kepadaku gak sama dengan berbohong kepada orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong kepadaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Artinya apa? Pendiri Wahabi diancam masuk neraka dengan hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim. Karenanya saya ajak Ustadz Wahabi yang ada di Perlis, tinggalkan ajaran Wahabi. Jangan dibela paham Wahabi yang pembohong itu, jangan dibela. Nah, justru ini kembali kepada yang tadi ya, yang kerjaannya merubah hukum itu pendiri Wahabi, saudara, Muhammad bin Abdul Wahab, sang pembohong dan si tanduk setan yang terlaknat, yang zalim itu. Dan ini memang sesuai dengan hadis sahih an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, Hudzaifah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innama adkhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kamu, seorang laki-laki yang baca Quran. Ini pendiri Wahabi dan pengikutnya. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, hingga ketika dia kelihatan indah karena Al-Quran. Wa kana ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Ghayyarahu ila ma syaa Allah. Dia merubahnya pada apa yang Allah kehendaki. Artinya ajaran Al-Quran dirubah oleh dia. Merubah ajaran Quran yang tidak syirik, dia bilang syirik. Ini kerjanya Wahabi. Fansalakha minhu, dia melepaskan dirinya dari Al-Quran. Wa nabadhahu wara'a dhahri, Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Wa sa'a ala jarihi bisayf, dia menyerang tetangganya dengan pedang. Wa ramahu bisyirki, dan menuduh tetangganya telah syirik. Siapa ini? Ya Wahabi yang kerjanya mensyirik-syirikan orang. Itu merubah Al-Quran itu. Yang mensyirikan istighatsah, tawassul, itu merubah penafsiran Al-Quran. Qala, Hudzaifah berkata, qultu ya Nabi Allah, aku berkata, hai Nabi Allah, ayyuhuma awla bisyirki, al-marmi amir rami. Siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik? Yang dituduh apa yang menuduh? Qal, Rasulullah SAW menjawab, balir rami, justru yang menuduh syirik yang lebih berhak syirik. Mengapa? Kerjanya dia berbohong, saudara. Pendiri Wahabi ini kerjanya berbohong, mensyirikan orang, menghalalkan darahnya orang lain. Persis seperti yang ada di dalam hadis ini. Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir. Apakah Wahabi bermadzhab Hambali? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Satu, mungkinkah orang yang menganggap ulama fikih sebagai pendeta, setan-setan manusia dan jin, musuh-musuh Nabi SAW, dan menganggap ilmu fikih dianggap sebagai ilmu syirik, lalu dianggap pengikut fikih mazhab Hambali? Mungkin nggak? Nggak mungkin, karena mazhab Hambali nggak ngajarkan seperti ini. Kedua,
dalam banyak pendapat di mana kaum Wahabi membid'ahkan, mensyirikkan dan mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi berbeda dengan para ulama fikih Hambali. Apakah dengan demikian mereka masih Hambali? Oh, sudah berbeda dengan Hanabilah di dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, tidak sedikit pula dari kalangan Wahabi sekarang ini yang tidak ikut mazhab, anti mazhab. Dan mereka mengklaim mengikuti fikih dalil. Ada fikhud dalil. Maksudnya dalil sesuai dengan selera pemahaman Wahabi. Nah, ini di Hambali gak dikenal seperti ini. Walaupun dalam banyak masalah mereka ikut Hambali, tapi yang sudah Hambali palsu, sudah banyak keluar menyimpang dari ajaran Hambali. Jadi seperti itu. Yang ketiga, adapun riwayat yang dikutip oleh videonya Wahabi dari Perlis. Katanya pendiri Wahabi ini mengaku dia bukan mujtahid, gak ada dari orang-orangnya yang mujtahid. Kemudian dia ikut mazhab Hambali. Itu pengakuan aja. Kalau orang tuh ngaku ya bisa saja mengaku orang baik, tapi kenyataannya dia kan suka berbohong itu. Pendiri Wahabi ini. Pandangan-pandangannya yang berbeda dengan jumhur juga berbeda dengan mazhab Hambali. Dan dia memang ya seperti mujtahid, bahkan seperti di atas mujtahid itu. Kalau dilihat dari pernyataan-pernyataannya, arogan dia itu, sombong dan arogan. Nah, ini artinya apa? Artinya kita harus meninggalkan ajaran Wahabi. Ajaran Wahabi itu ajaran terlaknat, saudara, terkutuk. Mengapa? Karena bohong kepada Allah Subhanahu wa taala, berdusta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para ulama ahli tafsir, dan mereka adalah kelompok takfiri. Wahabi memberi julukan pendiri Wahabi dengan pendiri Wahabi katanya Syekhul Islam. Bukan, dia bukan Syekhul Islam, dia Syekhul Khawarij, syekhnya orang-orang Khawarij. Lalu Wahabi bilang pendiri Wahabi katanya mujaddid. Ya, mujaddid bukan kebaikan, tapi mujaddid fit takfir, pembaharu dalam mengkafirkan umat Islam. Nah, ini saya kira ya jawaban saya kepada Salman Ali ya, yang sejak lama. Salman Ali ini tahun 2000, sekitar 2016, tahun 15, orang-orangnya menghubungi saya, katanya ingin berdebat dengan saya. Ketika saya tanya kepada ustadz-ustadz di Malaysia, dia katanya orang biasa, hanya ustadz biasa di kalangan Wahabi, bukan ustadz alim. Dan ternyata betul, saya perhatikan ketika dia debat dengan Ustadz Nur Hidayat, dengan Ustadz Engku Fazil, dia ini banyak gak bisa jawab, dia ini gak bisa jawab. Dan dia kalau orang Ahlus Sunnah, orang Aswaja berbicara, gak dikasih waktu yang cukup oleh dia. Jadi dia ini hati-hatilah orang Malaysia dengan si Salman ini, si Wahabi yang membela pembohong seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Mudah-mudahan insaf, dapat hidayah, keluar dari ajaran Wahabi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.